Halo bosku dan salam sebahan bosku. Oke, berjumpa lagi kita di channel saya Dunia Otomotif. Alright, hari ini saya ingin kongsikan kamu ilmu lagi ya. Cara pasang crankshaft bagi engine 3L, oke. 3L dan cara ikat dia punya main bearing, oke. Ini dia punya thrust washer dan manakala pula ini main bearing ada punya main bearing sudah oversize ya, pakai 0.25 mm, oke. Sebab dia punya crankshaft sudah mesin, oke, sudah engineering. Jadi kita pakai dia punya size 0.25, oke. Alright, kita tengok pula ini punya crankshaft, dia punya barang-barang. Ini dia punya cap main bearing ya, ini cap, dan ini dia punya nut, oke. Kita tengok ini cylinder block bagi engine 3L, dia punya all jet sudah saya pasang ya. Ini wajib kita pasang sebelum kita pasang crankshaft, karena kita pasang dahulu dia punya all jet ya. Alright, sebelum kita pasang dia punya main bearing, kita kena bersihlah dia punya permukaan, oke. Paling penting sebelum kita pasang dia punya main bearing ya, kita kena wajib letak minyak seperti biasa. Mungkin banyak kali sudah saya buat video tentang pasang crankshaft, oke. Pasang crankshaft, main bearing. Tapi ini dia belanan sedikit sebab ini dia engine 3L ya. Ini 3L dia adalah ini sedikit dia punya cap sama dia punya thrust washer, cara dia pasang, oke. Ini sebelum kita memasang kita mesti tahu ya, dia punya main bearing ada dua jenis. Ini bagian tiada lubang untuk bagian cap ya, ini tiada lubang tangga untuk cap. Dan manakala pula di bagian cylinder block, ini dia ada lubang tengah-tengah. Jadi ini kita pasang sini, sebab di sini ada satu lubang. Ini lubang sama lubang mesti kasih sama ya, kasih sama. Sebab ini adalah laluan minyak ya, laluan minyak naik supply pergi bearing ya, supaya bearing tidak rusak. Jadi sekarang saya akan pasang dia punya bearing lah ke semua. Pastikan dia punya gap ngam lah, dia punya lock, oke. Itu dan seterusnya. Ini kita nampak sudah dia punya lubang ya, tempat laluan minyak sudah ngam. Baru kita letak minyak balik di bagian atas supaya bila kita pasang crankshaft dia tidak sangkut lah, dan dia tidak akan merusakkan bagian bearing, oke. Sebab dia ada minyak. Dan kita sapu-sapu sedikit-sedikit seperti biasa, oke. Kita sapu dia. Alright, ini sudah pasang ya, pastikan dia punya kedudukan ngam lah. Alright, ini ada satu lagi sebelum kita pasang crankshaft. Ini kita akan pasang dahulu terlebih dahulu. Ini dia punya thrust washer ya. Ini untuk bagian bawah, oke. Ini kita tidak boleh terbalik ya. Kalau terbalik engine kita tidak tahan, paling tahan pun 1 tahun, oke. Kalau terbalik dia punya tempat parit nih. Tempat parit tuh dia bagian dia mengalah di luar lah, oke. Kiri kanan pun begitu juga, dia punya parit dia pergi luar, oke. Jangan terbalik kalau kita pasang dia punya crankshaft. Semua engine samalah cara pasang dia punya thrust washer ya. Dia punya parit mesti menghala ke luar, oke. Alright, ini kita sudah pasang, dan sekarang kita akan pasang dia punya crankshaft, oke. Alright, kita pasang crankshaft. Pastikan dia punya kedudukan tidak betul lah, ya kedudukan betul, oke. Kalau tidak dia punya bearing akan rusak lah. Paling kita mau tengok dia punya thrust washer di tengah-tengah, sebab dia akan pandai lari. Dan sudah pasang begitu, sekarang saya akan taruh minyak balik di bagian atas ya crankshaft, bagi dia licin supaya tidak rusak dia punya bearing. Ini saya akan pasang, tapi sebelum saya pasang saya akan taruh letak minyak, sebab saya akan pasang dia punya bearing ya.
ini membrane. Ini seperti biasa kita sapu-sapu. Oke, kita sapu-sapu dia dan kita pasang dia punya bearing ya. Bearing jangan terbalik ya, dia ada satu lock ya, tengah-tengah itu kita ikut dia punya parit ya, parit. Oke, dan kita taruh minyak. Sudah taruh minyak, baru kita beli pasang lah. Ini dia punya cap ya. Ini cap pun kita tidak boleh terbalik sebab dia ada marking juga. Ada satu marking ya, dimana marking ini dia punya marking ada nomor satu sama dia punya anak panah mengalah di bagian timing, oke, bagian depan. Jangan tersilap pasang ya. Dan begitulah seterusnya, yang lain-lain pun kita ikut juga dia punya marking lah, sebab dia punya member ini ada nomor sedia lah, oke. Dan sudah pasang di bagian tengah, kita perlu pasang ini bunda ya, kita perlu pasang dulu dia punya truss washer di bagian atas, barulah kita boleh pasang dia punya bearing ya. Ini bagian tengah lah. Oke, ini pun jangan terbalik, dia punya parit bagian luar lah. Oke, jangan terbalik. Oke, sudah begitu, pastikan dia punya ngam, baru kita boleh pasang ya. Ini dia ada satu parit ya tengah-tengah, pastikan dia punya parit ngam ya. Nampak dia mengalah keluar. Oke, alright, kita pasang. Oke, mungkin video saya ini mungkin adalah part pertama ya. Part pertama sebab saya akan buat engine ini sampai siap lah. Nanti saksikanlah sambungan dia punya cara saya pasang lah engine. Oke, sebab saya akan buat video ini cara sambung menyambung lah. Oke, mungkin ini adalah part pertama. Alright, nut kita pasang balik. Kita pasang dia punya nut ya. Oke, untuk 3L ini dia punya nut size 17 ya. 17 3L ya. 3L to 2L sama 5L dia sama engine-nya, dia sama. Dia punya cara torque pun sama juga, lebih kurang. Oke, untuk torque crankshaft ini dia ada tiga step ya. 3 step. Yang pertama, step pertama kita kena ikat 50 Nm ya. Ini saya akan ikat 50 Nm. Oke, kita ikut menggunakan torque kalau kita ikat. Oke, kalau kita tidak ikut, kemungkinan cara ikatan nut itu tidak sama kuat lah, jadi itu berbahayalah untuk engine lah, sebab ini engine dia sensitif ya, jadi kita perlu ikut prosedur lah cara ikat. Oke, jadi bila kita sudah siap ikat step pertama, kita akan tunggu beberapa menit lah, baru kita ikat balik, sebab dia punya nut dia akan pandai memenjang. Kalau terlampau kalau kita ikat dia akan pandai memenjam. Oke, dan seterusnya saya akan ikat 70 Nm ya. Ini step yang kedua lah, saya ikat 70 Nm. Ini step yang kedua lah. Oke, kita ikat seperti biasa dari tengah pergi luar. Oke, dan lepas ini saya akan ikat yang step yang ketiga ataupun terakhir 103 Nm ya. Itulah dia punya sukatan crankshaft. Oke, memang keras lah kalau kita ikat memang keras lah. Kita perlu ikut torque yang sedia adalah. Sekarang kita pusing memang lembut lah, jadi kalau kita pusing dia lembut,
dia punya ikatan tuh memang lah cun. Nah, nampak ya, ini kalau kita posum mesti dia lembut lah, jangan sangkut-sangkut. Dan seterusnya ini adalah terakhir ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi 103 Nm, oke, Newton meter saya pakai. Jadi ini adalah terakhir ya cara ikat. Alright, kita ikat ya, jangan kita takut patah ya, sebab kita ikat menggunakan tok ya, dia mustahil dia akan patah kalau kita menggunakan tok. Oke. Itulah, siapa-siapa yang ingin mau belajar pasang engine boleh tengoklah saya punya tutorial. Semoga bermanfaat lah kepada kamu. Oke. Beginilah dia punya basic cara pasang engine. Oke, ini adalah basic yang kamu perlu tahu lah. Alright, selesai. Dan sekarang saya akan putar lagi sebab saya mau cek semua ada crankshaftnya ada sangkut-sangkut kah, tidak. Kalau lembut berarti itu sudah bagus ya, ini lebih bagus lah. Oke, jadi mungkin sampai sini saja video saya. Jumpa lagi lah di video saya yang part kedua. Alright, thank you ya, jangan lupa subscribe.